kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sahabat rohani HKBP Jatinegara dan juga semua jemaat HKBP Jatinegara yang kami kasihi, sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, izinkan kami menyampaikan kata-kata perpisahan, sebab inilah episode terakhir kami memberitakan firman Tuhan lewat Saroha, karena di tanggal 9 November yang akan datang gereja kita akan melaksanakan pisah sambut dengan kami dan pendeta yang baru. Selanjutnya kami akan melanjutkan pelayanan di HKBP Adolina, Resort Perbaungan Distrik 29 Deli Serdang. Dan selama pelayanan 3 tahun 1 bulan 1 minggu di HKBP Jatinegara, pasti sebagai manusia biasa di sana sini tentu ada sikap, perbuatan, tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena kita saling memaafkan. Doakan kami di dalam pelayanan yang baru di HKBP Adolina, Resort Perbaungan. Kiranya persaudaraan dan persekutuan kita di dalam kasih Kristus Yesus tidak pernah putus dan tidak bisa terpisahkan walau kami berada di daerah Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Tuhan Yesus kiranya terus membina tali kasih persaudaraan kita di dalam kesaksian, perjalanan kesaksian iman kita ke depan. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam surat Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai tua atau sampai ajal menjemput kita, pengenalan akan kasih Kristus itu tidak pernah berhenti. Lihat misalnya bagaimana kita mengenal betapa Allah yang Maha Kudus itu, betapa lebarnya kasihnya, panjangnya, tingginya. Nah, kita bisa misalnya dalam mengibaratkan salah satu mata pelajaran yang ada di dalam sekolah adalah matematika misalnya. Dalam subbahasan bangun ruang, anak didik diajarkan untuk menghitung isi, luas, volume, keliling lingkaran, panjang garis tengah, dan lain-lain. Sebagai contoh, jika disuruh untuk menghitung volume kulkas, maka cara untuk menghitungnya adalah panjang sisi kulkas kali lebar sisi kulkas kali tinggi sisinya. Dari perhitungan ini kita dapat mengetahui banyaknya volume atau barang yang bisa dimasukkan ke dalam kulkas tersebut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, namun segala pengetahuan dan kepintaran manusia tidaklah sebanding dengan pengetahuan dan kepintaran Allah dalam hal menghitung kasih Kristus. Artinya sekalipun misalnya disebutkan begitu lebarnya dan panjangnya, tingginya, tetapi tidak ada alat ukur yang bisa mengukur lebarnya, panjangnya, dan tingginya kasih Kristus. Salah satu kasih Kristus kepada manusia adalah mengangkat manusia menjadi anak Allah tanpa melihat latar belakang setiap orang, tanpa melihat apa posisi kita, apa status kita, tanpa melihat status sosial kita.
melalui menjadi anak Allah di dalam Yesus Kristus, melalui kematian Yesus Kristus, kita diajarkan bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk melepaskan manusia itu dari jeratan dosa. Dosa tidak lagi menjadi penghalang, namun pengenalan akan anugerah Tuhanlah menjadi yang terutama dalam kehidupan manusia. Anugerah kasih Tuhan itu mengalahkan segala dosa-dosa atau pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Inilah bentuk pengetahuan yang melampaui segala pengetahuan yang ada di dunia ini. Pekerjaan Allah tidak pernah berhenti sampai dengan penyelamatan. Namun turut juga supaya manusia dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Jadi sekarang kita berjalan dalam menuju kepenuhan Allah. Dalam kepenuhan Allah berarti kesempurnaan Allah menjadi milik kita. Dan orang-orang akan mengenal Tuhan melalui kita. Dengan kata lain, kita harus menunjukkan kepenuhan Allah dalam kita melalui perkataan dan gaya hidup sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu marilah merubah karakter kita sebagai orang yang telah mengenal anugerah Tuhan. Berikanlah dirimu dipenuhi Allah dan hiduplah sesuai dengan kepenuhan Tuhan menuju ke kekekalan, karena Tuhan senantiasa Allah yang maha kasih, yang tidak terukur lebarnya, tingginya kasih Kristus itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya kasih-Mu Tuhan, dan tidak bisa diukur oleh alat ukur yang ada di dunia ini. Oleh karena itu mampukan kami senantiasa, sekalipun kami mengalami banyak dosa dan pelanggaran-pelanggaran, tetapi itu semua dikalahkan oleh anugerah dan kasih setia Tuhan yang senantiasa menuntun dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu, atas kasih-Mu yang tidak bisa kami ukur. Terima kasih semuanya atas segala kemurahan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami semuanya. Berkati jemaat Tuhan HKBP Jatinegara Tuhan, yang sebentar akan kami tinggalkan dan menuju tempat pelayanan yang baru. Terima kasih Tuhan. Biarlah semuanya Engkau ikat kami dalam tali kasih-Mu, sekalipun kami berjauhan secara tempat, tetapi kasih-Mu senantiasa mengikat persaudaraan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan semuanya jemaat-Mu Tuhan, secara khusus yang mendengarkan firman Saroha di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.